Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amr Hidayat, mahasiswa Bina Dharma, jurusan Teknik Informatika, kelas IF 6TP. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi digital forensik dan semua materi yang berkaitan dengan digital forensik. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Surya Yusra MKom. Kita coba langsung saja untuk ke penjelasan pertama. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar digital forensiknya dulu nih. Jadi bagi yang belum tahu, digital forensik itu adalah suatu bidang yang memfokuskan pada bidang proses pengumpulan, analisis, pelestarian, penyajian bukti digital dengan tujuan digunakan dalam proses hukum. Nah, menurut pakar digital forensik Profesor Eko Indrajit dijelaskan bahwa digital forensik menjadi penting dengan perkembangan teknologi informasi yang meningkat dan meningkatnya kejahatan cyber. Dalam digital forensik tidak hanya digunakan oleh penegak hukum, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perbankan, pemerintahan, dan militer. Profesor Eko juga menekankan bahwa tantangan utama dalam digital forensik adalah integritas bukti digital yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, proses digital forensik harus dilakukan secara sistematis dan metodologis agar hasilnya dapat diterima di pengadilan. Selain itu, kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam proses investigasi forensik. Seorang digital forensik analis harus memiliki pemahaman dalam mengenai sistem operasi, jaringan komputer, enkripsi, serta hukuman yang berlaku. Namun demikian, komputer forensik yang juga menghadapi sejumlah tantangan besar. Di antaranya adalah penggunaan enkripsi yang semakin canggih oleh pelaku kejahatan, volume data yang sangat besar dan bervariasi, serta perubahan teknologi yang begitu cepat. Selain itu, dari sisi hukum, sering kali muncul perdebatan mengenai keabsahan bukti digital ini, terutama bila proses penyitaan tidak mengikuti prosedur yang tepat. Nah, dalam konteks penegakan hukum, komputer forensik memainkan peran yang sangat vital. Tidak hanya dalam kasus kejahatan dunia maya, tapi juga dalam tindak kriminal konvensional yang melibatkan bukti digital. Contohnya, korupsi, pemalsuan dokumen, dan penipuan finansial. Jadi dengan demikian, komputer forensik ini bukan hanya alat bantu teknis dalam investigasi, melainkan sebuah disiplin multidisipliner yang menggabungkan teknologi informasi, hukum, dan investigasi kriminal. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan materi yang kedua, yaitu adalah barang bukti digital dan hukum terkait. Nah, jadi perbedaan antara barang bukti elektronik dan barang bukti digital seringkali menjadi pertanyaan yang membingungkan dalam praktek hukum. Barang bukti elektronik lebih merujuk pada media atau perangkat penyimpanan data seperti komputer, flash disk, ataupun ponsel. Sementara barang bukti digital adalah isi atau data yang terdapat pada media tersebut. Nah, seperti dokumen digital, email, log system, rekaman, ataupun metadata. Perangkat fisik harus dijaga agar tidak rusak selama proses penyitaan, sementara data digital harus dipastikan tidak mengalami perubahan agar validitasnya tetap terjaga. Digital evidence atau barang bukti digital merupakan informasi yang memiliki nilai hukum. Beberapa contoh umum meliputi email, CCTV, hasil scan, dan log dokumentasi melalui media sosial. Melalui digital forensik, digital evidence memiliki karakteristik khas, yaitu mudah digandakan, mudah dimodifikasi, dan bisa tersebar luas secara cepat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai bukti elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan revisinya dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberlangsungan dan keberlakuan bukti elektronik dalam sistem peradilan. Salah satu klausul penting adalah bahwa alat bukti elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti konvensional jika diperoleh secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Dalam wawancara dengan pakar hukum, jelaskan bahwa agar alat bukti elektronik sah di mata hukum, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu keaslian, integritas, dan dapat diterima. Bukti harus dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, tidak mengalami perubahan, dan diperoleh dengan cara yang sesuai prosedur. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu model investigasi digital forensik. Dalam digital forensik, model investigasi sangat penting untuk memastikan proses penyelidikan berjalan secara sistematis dan terstruktur. Salah satu model yang umum digunakan adalah Systematic Digital Forensic Investigation Model. Model ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berurutan. Yang pertama yaitu preparation. Nah, tahap ini merupakan tahapan sebelum penyelidikan dimulai dan juga mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk masuk ke tahap selanjutnya, mulai dari administrasi seperti surat, penggeledahan, dan lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu securing the scenes. Tahap ini mengamankan lokasi kejadian. Kalau misal kita lihat di televisi ada kasus kejahatan, nah pengamanan ini seperti pemasangan garis polisi agar barang bukti tidak terkontaminasi dan integritas barang bukti tetap terjaga. Salah satu SOP pengamanan lokasi adalah Association of Chief Officers dan dari National High Tech Crime. Nah, tahap yang ketiga yaitu survei dan recognition. Tahap ini melakukan survei awal untuk mengevaluasi kejadian, mengidentifikasi keadaan sekitar yang berpotensi menjadi barang bukti. Kemudian yang keempat yaitu documentation of science. Nah, tahap ini dilakukan dokumentasi bisa dengan foto lokasi kejadian. Semua perangkat elektronik yang ada di lokasi kejadian harus didokumentasikan. Kemudian tahap yang kelima yaitu communication shielding. Tahap ini dimaksudkan untuk semua perangkat yang memiliki koneksi keluar seperti internet harus dimatikan. Begitu juga misalkan dengan perangkat smartphone harus dimasukkan ke tas khusus agar terhindar dari sinyal. Kemudian tahap yang keenam yaitu evidence collection. Di tahap ini barang bukti yang telah disurvei di awal tadi mulai dilakukan penyitaan dan dikumpulkan. Nah, tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu volatile evidence, yaitu data yang mudah hilang seperti pada RAM, dan yang kedua non-volatile evidence, atau data biasa seperti yang ada pada hard disk. Nah, tahap yang ketujuh adalah preservation. Nah, di tahap ini, barang bukti yang telah dikumpulkan akan disimpan dan selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik. Untuk dianalisa, semua prosedur harus didokumentasikan. Kemudian yang ke-8 yaitu examination. Di tahap ini, barang bukti dibawa ke lab akan diperiksa untuk mendapatkan informasi dan petunjuk dari barang bukti digital. Dan ini dilakukan oleh spesialis forensik. Tapi sebelumnya, barang bukti digital asli harus diduplikasi dan disamakan kode hash-nya dengan yang asli. Kemudian tahap yang 9 yaitu analisis. Nah, di tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara data yang ditemukan. Menganalisis data tersembunyi, menemukan arti dari informasi data yang diperoleh pada tahap pemeriksaan di awal. Tahap yang ke-10 adalah presentation. Tahap ini, hasil analisis harus diulas secara keseluruhan dan terperinci. Dan jika diminta hadir di pengadilan sebagai saksi ahli, maka tim analis harus hadir dan melakukan presentasi barang bukti ke pengadilan. Tahap yang terakhir adalah result dan view. Tahap akhir ini itu dilakukan review terhadap semua tahapan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk melihat ulang keseluruhan proses yang telah dijalani. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang apa itu cybercrime ya. Jadi yang belum tahu, cybercrime atau kejahatan cyber adalah bentuk kejahatan yang dilakukan menggunakan perangkat digital dan jaringan komputer. Nah, cybercrime mencakup berbagai aktivitas kriminal seperti peretasan, penyebaran malware, pencurian identitas, penipuan daring, dan penyebaran konten digital yang ilegal. Ciri-ciri dari cybercrime ini adalah ruang lingkupnya yang global, sulit ditebak, dan seringkali menggunakan metode yang terus berkembang. Pelaku kejahatan cyber dapat berasal dari mana saja dan beroperasi lintas negara. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sangat menantang, terutama dalam hal yuridisi
dan kerjasama internasional. Nah, jenis-jenis cybercrime berdasarkan prinsip jenis aktivitasnya. Yang pertama itu adalah interception. Interception itu adalah tindakan menjadap transmisi atau komunikasi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, ini terjadi ketika seorang yang tidak memiliki akses berupa user, program atau software, ataupun malware yang menyusup untuk mengakses sistem dan mencuri komunikasi. Contohnya, yang pertama itu ada wiretyping. Ini adalah penyadapan saluran komunikasi khususnya yang menggunakan kabel. Kemudian ada sniffing. Nah, ini penyadapan lalu lintas data yang ada pada suatu jaringan komputer. Kemudian jenis yang kedua itu adalah interruption. Nah, ini adalah tindakan yang mengakibatkan pemutusan komunikasi antara dua pihak yang seharusnya berinteraksi. Aktivitas ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan. Misal, itu ada DOS atau Denial of Service, atau juga sering disebut DDoS ataupun Distributed Denial of Service, yakni aktivitas terhadap sebuah komputer atau server dengan cara menghabiskan resource sampai tidak bisa dijalankan dengan baik lagi. Kemudian jenis yang ketiga itu modification. Nah, ini adalah tindakan perubahan data atau informasi yang mengalir dalam infrastruktur teknologi informasi tanpa sepengetahuan yang mengirimkan atau penerimanya. Nah, dengan menyerang integritas suatu informasi. Contohnya, yang itu ada web defacing atau melakukan perubahan tampilan website. Kemudian ada menempatkan trojan atau virus pada web atau email yang mengubah informasi di dalamnya. Kemudian ada MITM attacks atau man in the middle. Nah, di mana seorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Nah, nantinya kemudian akan mengubah informasi dari komunikasi tersebut. Kemudian jenis yang keempat yaitu fabrication. Nah, tindakan ini adalah tindakan dilakukan dengan mengelabui seolah-olah terjadi suatu permintaan interaksi dari seorang, seperti yang dewasa ini dikenal dengan istilah phishing. Nah, ini kegiatan ini dilakukan dengan menyerang keaslian suatu informasi, seperti mengirimkan pesan-pesan palsu lewat SMS ataupun email. Nah, di sesi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroniknya. Jadi, Undang-Undang ITE itu merupakan payung hukum utama yang mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk transaksi elektronik, informasi elektronik, tanda tangan digital, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam pasal-pasalnya, Undang-Undang ITE ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu menetapkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, mengandung unsur penipuan atau menyebabkan kerugian. Sementara itu, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu revisi dari undang-undang sebelumnya memperjelas beberapa hal yang sebelumnya dianggap multitafsir, terutama pada pasal 27 ayat 3 yang sering dipakai untuk menjerat pencemaran nama baik. Nah, selain mengatur hal yang bersifat pidana, Undang-Undang ITE juga memberikan dasar hukum bagi perkembangan ekonomi digital. Pengaturan ini mengenai transaksi elektronik, dokumen digital, serta penyelenggaraan sistem elektronik memberikan kepercayaan hukum bagi pelaku usaha, penyedia layanan digital, dan konsumen. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga landasan pembangunan ekosistem digital dan nasional. Namun demikian, tantangan terbesar dari undang-undang ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan sivil. Oleh karena itu, reformasi berkelanjutan, penegak hukum yang adil, dan literasi digital masyarakat menjadi kunci utama agar undang-undang ITE dapat berjalan sesuai tujuan semula, yaitu menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bermanfaat. Di sesi ini, saya akan menjelaskan tentang file system dan file system forensic analysis. Jadi yang pertama itu
mungkin kita perlu tahu dulu ya apa itu file system. Jadi file system adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil file dari data secara terstruktur hingga dapat diakses kembali dengan efisien. Setiap file system memiliki aturan tersendiri dalam mengatur directory, nama file, ukuran file, dan lokasi fisik pada data disk. Nah, beberapa jenis file system yang umum digunakan yaitu FAT atau File Allocation Table, yaitu sering digunakan oleh sistem operasi lama dan kapasitas rendah. Kemudian yang kedua ada NTFS atau New Technology File System. Ini digunakan oleh sistem operasi Windows, modem, dan mendukung enkripsi, kompresi, dan kontrol akses file. Kemudian yang ketiga itu ada EXT atau Extended File System. Ini umumnya digunakan pada Linux dengan berbagai versi seperti ext2, ext3, dan ext4. Kemudian ada HFS atau juga HFS Plus dan APFS. Nah, ini digunakan oleh macOS untuk mengelola data atau file secara efisien dan aman. Nah, konsep dasar dari file system forensik ini, nah itu merupakan cabang digital forensik yang fokus pada pengumpulan analisis dan pemulihan data dari file system yang digunakan oleh media penyimpanan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti digital dari file dan struktur file yang mungkin telah diubah, dihapus, ataupun disembunyikan oleh pelaku tindak kejahatan cyber. Ada beberapa proses dari forensic system ini. Yang pertama itu ada akuisisi, yaitu langkah awal untuk memperoleh salinan digital dari media penyimpanan. Nah, proses ini dikenal sebagai imaging, yaitu membuat salinan digital dari media penyimpanan. Lalu proses yang kedua yaitu preservation, yaitu salinan disk disimpan dengan aman untuk mencegah perubahan atau kerusakan. Nah, teknik hashing seperti MDS digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Proses yang ketiga yaitu analisis. Tahapan ini melibatkan identifikasi, interpretasi terhadap file yang ada, yang dihapus, metadata, maupun struktur direktorinya. Yang keempat adalah dokumentasi dan pelaporan. Nah, jadi semua kegiatan itu harus dicatat secara rinci, termasuk alat, waktu, serta hasil analisis. Nah, ini dibutuhkan untuk keperluan hukum dan sebagai bukti yang sah. Ada beberapa alat forensik yang biasa digunakan. Yang pertama ada autopsi dan slot kit. Yang kedua ada FTK Imager. Yang ketiga ada EnCase. Yang keempat ada X-ray forensik. Dan yang terakhir ada test disk dan photores. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang file type, file signature, dan magic number. Nah, jadi dalam dunia forensik, identifikasi file secara akurat sangat penting untuk mengungkapkan tindak kejahatan yang tersembunyi dalam sistem komputer. File type adalah klasifikasi file berdasarkan struktur dan format caranya, seperti JPEG untuk gambar, PDF untuk dokumen, dan X untuk aplikasi. Nah, jadi penentuan jenis file dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama berdasarkan ekstensi file. Yang kedua melalui pemeriksaan struktur internal file menggunakan file signature. Nah, jadi karena ekstensi file mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan, metode berbasis file signature dapat diandalkan dalam investigasi forensik. File signature itu juga dikenal sebagai magic bytes ya, yang merupakan pola khusus yang muncul di awal file dan menjadi penanda untuk jenis file tersebut. Misalnya, file JPEG memiliki signature FF, D8, FF, dan E0, EO. Nah, signature ini memungkinkan software forensik untuk melakukan file clearing, yaitu proses pemulihan file yang terhapus hanya berdasarkan pola byte tertentu tanpa perlu nama ataupun lokasi filenya. Nah, sementara itu, magic number adalah bagian khusus dari file signature yang digunakan sistem operasi untuk memverifikasi data file. Magic number diletakkan di bagian awal file dan digunakan untuk memastikan file tersebut sesuai dengan jenis yang dikenali aplikasi. Contohnya, untuk PNG, magic numbernya itu 89, 50, 4E, dan 47. Nah, alat bantu seperti hex editor, TRID,
itu sering digunakan untuk menganalisis signature dan metadata file. Namun, analisis ini tetap menghadapi tantangan seperti file rusak, compound file, dan upaya obfuscation oleh pelaku. Baik, sesi selanjutnya adalah akuisisi dan imaging. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang akuisisi dan imaging ini. Yang pertama, itu tujuan akuisisi dalam digital forensik. Nah, akuisisi data adalah tahap krusial dalam proses digital forensik yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menjaga integritas bukti digital yang relevan dalam suatu investigasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan secara sah dalam proses hukum atau penyelidikan internal tanpa adanya perubahan bukti asli. Nah, elemen penting dalam akuisisi data ini ada beberapa. Yang pertama itu pengumpulan bukti digital dari berbagai perangkat seperti smartphone dan cloud. Lalu ada pemulihan data terhapus, kemudian yang keempat ada penggunaan data terhapus, yang kelima ada penggunaan dalam investigasi. Nah, selanjutnya adalah metode akuisisi. Nah, metode ini memiliki beberapa metode ya, tapi yang utamanya itu hanya fisik, logis, dan live acquisition. Lalu yang terakhir adalah kepatuhan hukum. Lalu poin yang kedua adalah imaging menggunakan FTK Imager. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, mungkin kita perlu tahu dulu nih apa itu FTK Imager. Jadi FTK Imager itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencitraan forensik dari media penyimpanan secara presisi dan aman tanpa merusak data aslinya. Fungsi utama dari FTK Imager ini ya ada beberapa ya mungkin. Nah, jadi yang pertama itu ada imaging byte by byte, yaitu membuat salinan yang persis dari media penyimpanan termasuk yang tersembunyi. Lalu yang kedua ada citra forensik yang aman. Salinan itu digunakan untuk analisis sementara media asli tetap tidak tersentuh. Kemudian ada verifikasi integritas, yaitu menghitung nilai hash sebelum dan sesudah imaging untuk menjamin bahwa citra tidak berubah atau rusak. Lalu manfaat dari menggunakan FTK Imager ini adalah yang pertama menjaga keutuhan bukti selama analisis, yang kedua memungkinkan investigasi di komputer lebih cepat dan aman, yang ketiga itu adalah mengakses data tersembunyi yang telah dihapus. Nah, untuk langkah-langkah kerja umum dari FTK Imager ini, mungkin yang pertama kita bisa melakukan mengkonekkan ke media penyimpanan target, ya misal komputer, smartphone atau yang lain. Kemudian proses pencitraan dilakukan secara byte by byte. Lalu file citra dan file hash disimpan ke media tujuan. Kemudian terakhir citra tersebut siap digunakan untuk analisis di software forensik lainnya, termasuk FTK Imager sendiri ya untuk pelaporan secara terperinci. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang open source intelligence. Nah, ini juga adalah materi terakhir dalam video ini. Jadi, apa itu open source intelligence atau biasa disingkat OSINT? Nah, OSINT ini adalah proses pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang tersedia secara publik dan legal dari berbagai sumber terbuka. Nah, itu mencakup internet, media sosial, berita, dokumen resmi, dan metadata digital. Dalam era digital saat ini, OSINT menjadi instrumen yang sangat penting dalam proses investigasi dan pengambilan keputusan. Ketersediaan informasi publik yang sangat melimpah menjadikan OSINT alat strategis untuk menyusun data mentah menjadi intelligence yang dapat ditindaklanjuti. Nah, OSINT ini juga memiliki beberapa peran dalam keamanan investigasi. Yang pertama untuk menelusuri jejak digital. Nah, itu dilakukan dengan cara melacak aktivitas online seseorang melalui akun media sosial, komentar di forum, metadata file, atau penggunaan email dan username yang sama. Kemudian peran yang kedua adalah untuk mendeteksi kebocoran data. Nah, itu biasanya dilakukan dengan memantau forum gelap dan situs kebocoran. OSINT ini mengidentifikasi jika data pribadi atau perusahaan telah diekspos. Jika data pribadi atau perusahaan telah terekspos. Kemudian peran yang ketiga itu untuk memantau ancaman, dan peran yang keempat itu
Untuk analisis keamanan cyber. Sumber-sumber yang biasa dilakukan di dalam OSINT itu bisa mencakup dari media sosial, blog, forum, arsip berita, situs publik, metadata foto dan video, citra satelit dan peta digital, situs pelacak IP, dan juga basis data kebocoran. Nah, selanjutnya ada teknik investigasi OSINT. Yang pertama itu pencarian terbalik gambar, kemudian ekstraksi metadata, lalu geolokasi visual, kemudian ada footprint dan profiling, dan yang terakhir ada analisis jaringan sosial. Nah, selanjutnya kita coba untuk masuk ke studi kasus OSINT ya. Jadi ada beberapa studi kasus, ada 3 mungkin di sini. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi lokasi dan gambar. Nah, jadi investigator menemukan lokasi penembakan dari sebuah gambar dengan mencocokkan bayangan arsitektur dan tanda jalan dengan Google Maps dan Street View. Ya, jadi hanya dengan bermodalkan gambar, investigator itu bisa menemukan lokasi tempat kejadiannya ya. Mereka bisa melakukannya dengan mencocokkan gambar gedung, misal bayangan atau tanda jalan dengan mencarinya di Google Maps atau Street View. Nah, untuk studi kasus selanjutnya itu adalah investigasi konflik. Dalam perang Ukraina-Rusia, OSINT ini digunakan untuk memverifikasi klaim militer, posisi pasukan, dan membantah propaganda. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang digital forensik dan semua materi yang berkaitan dengan digital forensik. Nah, untuk kesalahan yang ada di dalam video ini, baik itu dalam pengucapan atau yang lainnya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.